Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku udah kedatangan suatu kontainer kecil. Jadi ini tuh sebenarnya adalah kura-kura yang aku order, tapi tadi tuh kayak COD-an kayak gitu guys. Jadi Aji kan yang ngambil kan. Jauh nggak Ji dari sini Ji temannya? 30 menitan. 30 menitan. Di dekat mana Ji? Ingat nggak? Enggak. Tidak ya. Google Map-nya tidak salah kan? Aman ya? Aman. Ya aman. Jadi ternyata ini pertama kalinya nih aku nih ya beli kura-kura, dikasih boxnya kontainer Sinpo gitu loh. Jadi ini juga bisa buat kita naruh tikus, naruh apa gitu ya di sini ya. Asik sih sebenarnya guys. Dan aku nggak tahu kenapa ini ditemin kayak gini pakai lakban, atau mungkin dia tahu kali kita bakal bikin video unboxing kali Ji, biar misterius gitu. Lakbanin langsung kayak gitu. Jadi ya ini packingannya bagus banget sih ya. Orang packingan begini lumayan mahal kan. Nah sekarang karena aku juga udah penasaran sama isinya, karena ini gampang banget dibuka sih. Jujur aja aku udah lihat sih, karena cuman gini doang kan bukanya kan, cuman kayak gini doang. Jadi aku udah lihat guys. Jadi karena mungkin teman-teman udah penasaran sama isinya, ada suara ayam lagi nih deh. Jadi kita langsung aja buka paketan ini sekarang guys. Let's go. Oke guys, tinggal kayak gini aja. Ini unboxingnya gampang. Selesai. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini ternyata ada ini nih, Timothy High ini ya. Jadi ini kayak alfalfa kalau nggak salah. Ini jerami-jerami kayak gitu, iya bener. Ini biasanya suka dikasih ke kura-kura juga guys. Bisa juga buat kayak substrat kura-kura darat sih biasanya ya. Sama reptil-reptil kayak gitu. Misalnya kayak panana kayak gitu dikasih substrat kayak gini. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, langsung aja lihat ke sini deh, Ji. Langsung dari sini Ji. Nih, tuh dia. Jadi kura-kuranya adalah ini guys ya. Hitam banget kura-kura sumpah. Nih aku. Woi lompat. Oke. Aku yakin sih kalau misalnya viewers aku mungkin pada tahu ya ini kura-kura apa ya. Karena pastinya kalau soal kura-kura, viewers aku tuh pada kenal gitu guys, pada tahu nih. Kalau misalnya teman-teman lihat ini adalah, kok gini ya dia ya, barbar beda. Jadi ini adalah kura-kura badut guys, atau misalnya sering juga disebut Unifilis ya. Jadi nama latinnya Podocnemis unifilis ya. Jadi emang sering disebut Unifilis juga sih guys. Kalau misalnya nama kerennya ini nama bahasa Inggrisnya itu tuh biasanya tuh disebutnya yellow spot karena ada yellownya. Yellow spot Amazon River Turtle kalau nggak salah ya. Nih aku baca lagi deh. Ini apa dah dia dah? Jadi benar guys, yellow spot Amazon River Turtle atau yellow spot River Turtle ya, kayak gitulah ya. Ini yang apa nih? Kalau misalnya teman-teman lihat, dia itu nggak bisa masukin kepalanya itu ke dalam tempurung guys. Atau dia masukin, ini ngapa kayak dia gelebek-gelebek gitu dah tuh. Mau lepas kayaknya dia guys. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ini ngapa kayak gitu kayak TikTokan gitu-gitulah. Jadi kalau misalnya kita lihat-lihat, dia kalau terancam pun ini dia bukannya terancam masukin kepala ya, dia malah melawan tuh guys. Kalau misalnya yang terancam, dia tuh nggak bisa masukin kepalanya ke dalam tempurung. Jadi lehernya dia tuh ditekuk kayak gini guys, atau side neck turtle ya kata aku tadi ya. Kenapa dinamainnya yellow spot turtle? Karena kalau teman-teman lihat di situ tuh ada bintik kuning ya. Jadi mukanya tuh kayak badut gitu loh. Kalau nggak bintik kuning-kuning kayak gini, jadi disebutnya yellow spot. Nah jujur aja guys, sebenarnya kalau misalnya masih kecil, dia itu warnanya lebih bagus, biasanya lebih cerah, dan bagian kuning-kuning di spotnya tuh apa ya, di spot kuning-kuning di kepalanya itu lebih banyak guys. Jadi emang seiring bertumbuhnya waktu, dia itu bakal semakin sedikit dan semakin memudar. Ini dia udah mulai gemes sama kita nih. Mungkin gigi mulut dia juga bakal mulai dia buka-buka tuh. Mulai galak dia udah mulai nggak nyaman tuh guys. Mau coba digigit aja apa dia Ji? Kalau misalnya teman-teman lihat itu, ini berarti mirip-mirip sama Pelemedusa subrupa gitu loh, tipe-tipenya. Kalau nggak mirip dada merah gitu ya, kepala itu nggak bisa dimasukin. Ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini ukurannya masih 18,5 sentian lah ya kurang lebih. Soalnya tadi udah diukur juga. Dan tahu nggak ini Ji, maksimal size bisa sampai berapa senti Ji? 45 senti. Segede si Wumbo lebih. Iya, jadi ini tuh salah satu kura-kura terbesar juga. Kalau di daerah Amerika sih mungkin di bawah AST sih. AST kan paling besar tuh di daratan Amerika. Yang paling besar kan yang pertama di Amerika kan AST ya. Nah ini dia mungkin masuk 5 besar yang terbesar juga di sana ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini emang batuknya kayak hitam doang. Ini harusnya nggak hitam ya. Kalau misalnya masih kecil biasanya dia nggak hitam-hitam kayak gini. Jadi warnanya kayak hijau zaitun kayak gitu. Semakin gede dia semakin hitam. Tapi kalau misalnya yang udah sering lihat sih ya, walaupun nggak ada bintik kuningnya nih, misalnya udah gede kan semakin hilang tuh bintik kuningnya. Tapi dengan mukanya dia yang khas, ini khas banget sih mukanya kayak gini sih. Pasti teman-teman juga bisa membedakan antara kura-kura ini dengan kura-kura yang lainnya guys. Ya agak-agak nih. Bentar ya, kita masukin lagi bentar guys. Nih guys, aku masukin dulu dia ke sini ya. Jadi dia memang seperti inilah guys ya bentukannya ya. Kalau misalnya di air dia lebih tenang. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, dia ini
kalau makan, misalnya makanannya ada di darat, dia tuh cuman gigit doang. Tapi nelan makanannya di air guys, karena dia tuh nggak bisa banget buat nelan makanan di darat, gitu ya. Jadi emang ini dominannya di air lah, dia lebih sering di air ini sebenarnya guys dibanding di darat ya kura-kuranya ya. Udah mulai gak nyaman nih, Hey, jadi kalau misalnya yang jantan, itu tuh ukurannya biasanya setengahnya sih. Tapi kalau kita lihat-lihat ini kayaknya jantan sih, Ji. Nih kan, soalnya kan di sini ya. Ini aku nggak tahu, kayak agak tail tip sedikit, tapi nggak masalah sih. Nih kayaknya mah ini tuh ini ada kelokanya di sini dan dia tuh menjauhi bagian tempurung sini. Jadi kalau misalnya yang betina biasanya kelokanya ada di sini lah guys. Kalau yang jantan dia jauh di sini nih. Nah ini kemungkinan jantan, dan kalau jantan kayaknya nggak akan sampai 40 sentian sih. Mungkin kalau jantan setengahnya lah kan. Baru mandi gitu loh. Kayak gitu loh guys. Biasanya dia itu makanannya ikan-ikanan, kadang juga dikasih makan kayak sayur-sayuran kayak gitu sih. Kalau aku baca-baca bisa jadi lebih ke omnivore. Cuman setahu aku ya kalau tipe-tipe yang kayak gini tuh dia lebih ke daging-dagingan guys. Nah sekarang aku mau coba buat kasih udang ya, karena udang juga kan salah satu makanan kura-kura nih. Dan biasanya udang tuh adalah makanan yang paling nggak bisa ditolak sama dia. Kita coba buat kasih makan udang, kira-kira dia mau atau enggak guys. Ini kayaknya dia baru nyampe juga nih, masih agak stres-stres gimana gitu ya. Jadi dia tuh lebih fokusnya ke terancam gitu guys. Biasanya kan yang terancam boro-boro mau makan kan dia aja ribet gitu kan, terancam tuh. Jadi dia nggak mau makan kayaknya deh. Coba cek lagi ya. Hey, cobain aja guys. Tapi lama-lama juga dia mau sih. Oh digigit, tapi nggak dimakan deh tuh. Digigit cuman kayak yang sebagai pertahanan diri aja. Tapi bukan mau makan guys. Coba lagi ya. Gigit-gigit gimana gitu loh. Kayak belum mau makan ya, namanya juga baru nyampe nih. Nah aku nggak tahu sih sebenarnya dia suka dikasih makan apa, tapi biasanya kalau kura-kura kayak gini kasih makan pelet kayak gitu-gitu juga mau guys. Cuman ini masalahnya dia baru nyampe aja gitu loh. Kalau buat teman-teman sendiri apakah suka sama tipe-tipe jenis kura-kura seperti ini? Kalau aku sendiri sih dia masuknya unik ya. Kalau aku sih lumayan suka guys. Kalau teman-teman yang suka bisa juga tulis di kolom komentar ya. Ya udah guys, karena emang ini tuh adalah kura-kura yang bakal aku coba buat taruh di kolam, jadi kita mau langsung aja ya taruh dia di kolam. Ini kayaknya udang juga mau kayak gimana juga dia nggak akan mau makan guys tuh ya, walaupun dia fokusnya ke kabur tuh, karena emang seperti inilah guys. Kalau misalnya kura-kura baru sampai ya, hai, ayo makan, nggak mau. Ya udah guys, kita langsung aja buat masukin dia ke dalam kolam guys. Guys, kita udah sampai di depan kolam. Kalau teman-teman lihat tuh, mereka sudah merindukan akan kedatangan penghuni baru ya, jadi sudah siap-siap di sana. Marco sih memang selalu yang terdepan gitu guys dia ya, karena dia juga sebenarnya bukan cari penghuni baru sih, dia jadi makan itu. Peletnya masih ada nggak Ji? Ntar kita coba buat kasih makan pelet ya. Nih aku mau compare ya dia sama si Marco guys. Marco kan kura-kura Brazil. Kura-kura Brazil nggak akan segede ini sih, ujung-ujungnya sih maksudnya nggak akan 40 sentian nggak. Paling kalau Brazil mah segede si Big Mama tuh 25 cm itu udah gede. Ya kabur dia. Kita compare ya. Kita bakal coba buat ambil juga si Marco. Ukurannya sama gedenya guys. Kalau si Marco mungkin 17 cm lah, sini 18 cm. Kalau misalnya temen-temen ngelihat ya, maksud aku perbedaan dia tuh ini nih di kepalanya kan. Kalau si Marco kan dia bisa masuk tuh kepalanya kan, bisa masuk kayak gini kan. Kalau dia tuh nggak bisa masuk. Kita lihat guys, apa yang bakal mereka lihat. Tapi dengan ukuran badan yang gedean si ini, kepalanya gedean si Marco sih. Jadi mungkin kalau misalnya berantem nih damage-nya gedean Marco. Bisa dilihat ya perbedaannya ya. Terus kalau misalnya teman-teman lihat juga, dia tuh kelihatan banget tipe perenang bangetnya tuh guys. Soalnya kalau lihat ini siripnya kelihatan jelas aja ya kayak bebek ya. Kalau Marco tuh nggak segitunya, emang kayak bebek juga, cuman nggak separah itu. Jadi biasanya guys, kalau pengalaman aku sih kura-kura dengan kaki yang lebih berselaput, berarti kan kemungkinan dia kan berenang lebih cepat ya. Dan kemungkinan juga dia emang berenang lebih handal dibandingkan yang nggak berselaput. Kayak gitu guys. Kita coba ya, buat taruh dia di darat dulu kayak gini, apa yang bakal dia lakukan. Sama si Marco sekalian deh. Kayaknya si Marco mah nggak akan ketakutan kan, dia kan udah sering di sini ya, dan dia udah hafal juga kan medannya tuh kan. Marco udah hafal medan, tuh dia udah langsung belok-belok baik kan. Ini mah nggak tahu, tapi dia ngeliat Marco tuh tadi turun, akhirnya dia turun juga. Tapi dia masih ragu guys tuh ya, dikit-dikit ragu, kena, nah baru dia turun. Marco mana? Udah hilang nggak Ji? Mana dia? Entahlah udah kemana guys. Tuh, akhirnya dia udah turun ke bawah ya. Inilah yang dia lakukan. Dia baru dimasukin dan dia lagi beradaptasi dulu guys sama kolam ya. Dia bingung kayaknya nih, tiba-tiba banyak hal kan. Banyak ikan-ikan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat sih ini dia bakal nyaman sih guys di sini. Oh ya guys, kalau teman-teman lihat di situ ikan mujairnya banyak banget ya. Kayaknya sih dengan ikan mujair yang banyak kayak gini,
Aku takutnya ikan-ikan yang kayak gini malah dimakanin sama mujair nih, jadi sayang-sayang. Kita bukan yang ngempanin ikan yang benar, kita malah ngempanin mujair. Soalnya di sini mujairnya cepet gede loh. Awalnya nggak segede ini loh. Kita nggak pernah beli mujair segede ini loh. Tapi gara-gara tuh dia survive, jadi mujairnya tambah gede. Kayaknya ini kalau kuras kolam lagi nanti kita tangkap-tangkapin aja Ji, supaya dianya nggak ngeganggu yang ada di sini ya. Tuh Marco ada di sana. Dia langsung turun ke bawah sana ya? Oke, dia pemalu guys. Karena dia baru ketemu di tempat kayak gini, jadi dia pastinya langsung nyari-nyari tempat persembunyian. Dan pastinya sebenarnya di sana tuh banyak kura-kura ya. Cinemis, stingpot, bla bla bla, pokoknya pada di sana semua guys. Kayaknya mereka lagi berkenalan sih di situ. Yaudah, sekarang kita mau coba buat kasih makan dulu deh yang ada di sini ya. Kita coba kasih makan pelet guys. Siap, Ci. Kita coba kasih makan, Ji. Bolong sama tikus. Oh iya, bolong sama tikus ya. Ada tikus kemarin kabur ya? Oh, dimakan sama tikus itu mah. Kayaknya dia nggak ada makanan lagi sih. Jadi mau nggak mau dia makan itu. Kita coba buat lempar. Oh, tuh kan? Yang makan siapa, Ji? Jair, Ji. Ya Allah. Ini kayak kita porsi makan juga harus ditambah nih, Ji. Biar kura-kuranya kebagian juga. Jujur aja aku tuh sebel sama Jair, guys. Kemarin kuras kolam kita kenapa nggak buang Jair ya? Lupa dah. Tuh, Marco mah langsung datang kan. Kura-kura yang lain juga langsung pada datang tuh. Dipancing sama makanan. Kurang, Ji. Yang banyak, Ji. Sekalian, Ji. Tuh, langsung pada datang kura-kura yang lain. Cuman kayak kura-kura yang tadi mah nggak akan datang sih. Dia pasti nanti datang. Ini kura-kura daun juga. Ini awalnya tuh kerapasnya dia coak. Tapi karena dia di sini udah cukup lama, awalnya kan pemalu kayak gitu, kayak udah mau mati lah. Dia udah mulai adaptasi dan tuh lihat guys. Dia kerapasnya tuh udah seperti semula ya, udah seperti biasa. Kura-kura pada keluar kalau dikasih makan pelet. Kadang tuh ada kura-kura yang nunggu pelet juga di kolong-kolong kan, karena peletnya suka masuk ke kolong tuh. Ada juga yang suka nungguin kayak gitu. Nih, Ada putih. ada putih dia. Pada makan pelet semua kan ya di sini mah ya. Kadang-kadang kayak dada merah kayak gitu mah nggak keluar sih. Dia makannya apa sih ya dada merah ya? Suka makan gitu, tapi jarang-jarang. Itu juga ada kura-kura daun di sebelah sana. Nih mulai nih. Dia udah mulai pada keluar nih si Jumbo nih, si triple Jumbo ini guys. Marco, si kura-kura daun sama si Big Mama. Ini ada kura-kura leher panjang. Kalau leher panjang mah nggak makan pelet. Ya Ji ya? Iya. Tadi ada udang yang tadi coba Ji lemparin Ji ke leher panjang Ji. Kagok sekalian aja lah udang yang tadi nggak kemakan guys, kebuang. Mumpung ada nih si leher panjang nih, kita alung ke leher panjang. Pasti dimakan sih kalau udang mah. Biasanya sih kura-kura nggak ada yang bisa menahan kenikmatan udang guys. Jadi ya. Kalau ikan cere yang banyak itu udah nggak ada Ji, udah habis Ji. Udah habis ya, ntar kita beli lagi deh. Udah lempar, bisa nggak lempar ke depan si leher panjang? Nih. Tuh guys, lihat ya. Lihat nih hap nih. Lah enggak deng. Coba lempar lagi Ji. Jauhan sama Cana. Wah, atau sama saha ya Mama Cana. Tuh, dimakan Cana. Oh, lihat ini. Wah, ini senioritas. Coba lempar lagi, Ji. Seler panjangnya sebenarnya galak, tapi kalau dibandingkan si Marco mah gak ada yang berani. Wah, dimakan Cana. Pantesan kamu gendut, Cana. Kok makannya udang? Jadi si Marco, jadi si leher panjang makannya apa ya? Ini ada stingpot juga di bawah sini, guys. Deh, jadi kayak gitu ya, guys. Ini adalah kondisi kolam dan kalau dikasih makan ya seperti inilah. Kita berkesimpulan, bentar. Baru mau tutup dia ternyata keluar dari sarangnya itu. Alung lagi tuh, alung. Ya tidak akurat atau dimakan siapa ini? Mau dimakan Jair lah, awas ya dimakan Jair. Nah, dia udah mulai keluar. Emang kita tuh sebenarnya kan fokusnya ke dia nih, cuma tadi dia nggak ada. Jalan-jalan ya dia, jalan-jalan di dasar ya. Tapi kayaknya ini betah sih di sini mah Ji, soalnya gede kan tempatnya kan. Jadi buat berenang juga enak, apalagi leher panjang ya, leher panjang kelihatannya betah banget sih di sini. Soalnya dia kan berenangnya bener-bener kayak yang nggak nampak tanah ya kalau dia ya. Jadi ya gitu ya, dia berenang bener-bener berenang guys. Nyangkut. Ini sebenarnya kayu bukan hal yang buat dekorasi gitu, enggak. Jadi ketika kita mau pakai buat aquascape, kayunya udah tenggelam kayak gitu aja sih guys. Jadi aku taruhin kayu. Ya udahlah, dia udah masuk lagi. Jadi kayak gitu aja guys ya video dari aku. Semoga teman-teman suka. Dan buat teman-teman yang mau beli kura-kura bisa juga order di Tartopedia Bandung ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.